Selamat datang di acara Aksi NSPK, Adaptasi, Sosialisasi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu sistem merit, bagaimana sejarahnya, tujuan dan manfaat daripada implementasi daripada sistem merit. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Adakah Bapak Ibu pernah gagal menjadi PNS karena saingan punya orang dalam? Atau pernah mendengar praktek jual beli jabatan? Atau mungkin pernah gagal menjadi pejabat karena pilihan politik yang berbeda? Atau gagal juga menjadi pejabat karena bukan dari suku tertentu? Nah, jika Bapak Ibu pernah mengalami atau mendengar hal-hal seperti ini, maka itu merupakan kejadian di masa sebelum sistem merit diberlakukan. Karena sistem merit merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang dari mana sumber atau asal-muasal daripada implementasi sistem merit itu sendiri? Kali ini saya akan menceritakan. Sistem merit itu ternyata berawal dari Amerika. Tepatnya di Amerika saat pelayanan publik di zaman dulu sebelum tahun 1880-an menggunakan sistem spoil system atau patronage system. Nah, patronage system ini ternyata menimbulkan protes. Ini patronage system itu adalah sistem yang mendudukkan pejabat-pejabat publik atau pelayan-pelayan publik itu berdasarkan daripada patron politik. Kemudian dampaknya pada saat itu terjadi penurunan pelayanan publik. Nah, hal ini kemudian diprotes oleh para pekerja. Hingga akhirnya pada tahun 1882, Kongres mengesahkan yang namanya Undang-Undang Dinas Sipil. Jadi undang-undang ini mengakhiri praktek patronage system tersebut. Dan mulai saat itu diberlakukan merit system. Nah, di Indonesia sendiri, merit system ini justru dikenalkan pada atau diterapkan dalam area publik pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mulai diberlakukan. Sehingga boleh dikatakan merit system di Indonesia banyak diterapkan di sektor swasta, namun justru terlahir di sektor publik. Dan ini patut kita sebagai ASN patut berbangga atas fakta tersebut. Selanjutnya, apa itu merit system? Merit system itu sebuah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Jadi tidak ada lagi perbedaan suku, agama, ras, atau preferensi pilihan politik tertentu. Lalu, apa tujuan daripada merit system? Bapak Ibu, merit system setidaknya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, dan tentu menempatkan mereka pada jabatan-jabatan publik sesuai dengan kompetensinya. Kedua, merit system juga mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Jadi, ASN yang mempunyai kemampuan yang bagus akan dipertahankan dengan memberikan kompensasi yang layak. Demikian juga, dalam hal ini, dalam pengembangan kompetensi, ASN diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya, tujuan daripada penerapan sistem merit ini adalah
melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit itu sendiri. Misalnya, seperti saya sampaikan di awal tadi, nepotisme kah, primordialisme kah, hal ini yang tentunya merupakan praktek-praktek dari patronage system atau school system tadi. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada sistem merit adalah memastikan bahwa jabatan-jabatan yang ada di birokrasi diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi, sehingga diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini, semoga sudah bisa memahami bagaimana sejarah sistem merit, apa tujuannya. Selanjutnya, kita akan menyampaikan tentang apa sih manfaat daripada sistem merit itu sendiri. Sistem merit itu sih setidaknya mempunyai manfaat bagi PPK, dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian dan organisasi tentu ada di dalamnya, dan kemudian bagi publik atau stakeholder itu sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya bagi PNS itu sendiri. Bagi PPK, yang pertama, tentu ini akan menghindari kerugian anggaran atau potensial loss dalam pengelolaan SDM. Kenapa demikian? Karena pengelolaan SDM dikelola sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip manajemen talenta, sehingga pada akhirnya talent-talent yang baik atau talent-talent yang potensial bisa dipertahankan untuk kesinambungan organisasi. Kemudian yang kedua, bagi PPK juga, merit system juga bermanfaat untuk memudahkan dalam pengelolaan SDM aparatur. Kenapa demikian? Karena dalam pengelolaan SDM aparatur, dengan sistem implementasi sistem manajemen talenta di dalam sistem merit ini, maka pengelolaan aparatur menjadi sistem aparatur melalui lebih terarah dan terencana, baik itu pengembangan karirnya, termasuk juga pengembangan kompetensinya. Berikutnya lagi, manfaat bagi PPK dengan diterapkannya sistem merit ini akan dapat meningkatkan trust daripada publik terhadap pimpinan atau penyelenggara publik. Kenapa demikian? Karena peningkatan pelayanan publik bisa dihasilkan dari penerapan sistem merit itu sendiri. Karena birokrasi sudah diisi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan. Selanjutnya lagi, manfaat pada sistem merit ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan kompetensi PNS. Kenapa demikian? Karena pengembangan kompetensi PNS telah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi persyaratan-persyaratan kompetensi yang disyaratkan, termasuk juga kualifikasi yang distandarkan. Terakhir, bagi PPK, sistem merit juga akan menghindari terjadinya pelanggaran pidana dalam pengelolaan SDM. Kenapa demikian? Karena PPK dengan pemberlakuan sistem merit terhindar yang namanya dari jual beli jabatan. Lalu bagi pegawai atau PNS itu sendiri, apa sih manfaatnya? Setidaknya ada dua manfaat. Yang pertama, meningkatkan fokus bekerja PNS. Kenapa demikian? Karena PNS dapat lebih fokus dalam bekerja saat mereka tidak terganggu lagi dengan urusan bahwa mereka akan begitu berganti pimpinan, begitu berganti bupati, wali kota, gubernur, mereka karir mereka menjadi ambiar. Mereka bisa lebih fokus karena sistem merit ini memberikan jaminan atau mengurangi potensi daripada intervensi politik itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja PNS. Kenapa demikian? Karena dengan sistem merit memberikan reward dan punishment yang lebih jelas dan terukur, dan memberikan kompensasi yang lebih terukur bagi mereka-mereka yang berkinerja, mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang memadai. Lalu, apa yang dirasakan oleh publik kalau sistem merit ini sudah diterapkan? Setidaknya, bagi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dirasakan ketika birokrasi diisi oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan tentunya mempunyai kinerja yang optimal. Dan tentu ini menguntungkan bagi publik itu sendiri. Nah, jadi manfaat sistem merit itu dapat disimpulkan setidaknya mencakup 3 pihak tadi. Siapa dia? Pertama, PPK. Yang kedua, PNS itu sendiri. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya
adalah publik atau masyarakat. Dari penyampaian tadi, setidaknya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami tentang bagaimana sejarah sistem merit, apa tujuannya, apa manfaatnya, sehingga Bapak Ibu tidak ragu lagi untuk menerapkan sistem merit demi mewujudkan PNS yang profesional dan bermartabat. Salam NSPK.